wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Suryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 05 Gunung Puleh, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Nurhana, dan pengajar praktik saya Bapak Yunasri SPD. Saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan saya, Saudari Misieni SPD. Selanjutnya saya akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Irma. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Bu Eni. Oh, tidak apa-apa, Bu Irma. Begini Bu Eni, seperti yang sudah saya bicarakan beberapa minggu yang lalu, bahwasanya saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Eni, ya Bu Eni. Kalau boleh tahu supervisi akademik itu apa ya, Bu Irma? Supervisi akademik itu merupakan sebuah proses yang memberdayakan berupa pengembangan yang nantinya dapat meningkatkan performa Bu Eni mengajar di kelas dan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan atau tetapkan, kira-kira begitu Bu Eni. Oh, begitu ya, Bu? Ya. Kemudian pada tahap supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu Eni ya. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga nanti tahapan pasca observasi. Nah, percakapan kita kali ini merupakan tahapan pra-observasi, di mana kita berbincang-bincang yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Eni dalam pelaksanaan observasi yang nantinya Bu Eni akan mengajar di kelas dan saya sebagai supervisornya, dan Bu Eni sebagai guru yang akan saya observasi dengan kegiatan pembelajaran Bu Eni di kelas. Nah, setelah bincang-bincang ini, kira-kira apa harapan Bu Eni dalam pelaksanaan observasi nanti? Yang saya harapkan setelah percakapan pra-observasi ini, saya lebih siap dan lebih memahami sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik dan lancar. Begitu ya, yang Ibu harapkan itu nanti Ibu lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dan juga lebih lancar pembelajaran di kelas ya Bu. Ya, seperti itulah kira-kira Bu Irma, dan semoga lancar dalam pelaksanaannya. Kira-kira kapan Bu Eni melaksanakan pembelajaran ini Bu Eni? Besok, Bu Irma. Oke, Bu Eni berarti besok Bu Eni akan melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi. Kemudian rencananya besok Bu Eni akan melaksanakan pembelajaran tema berapa dan tentang materi apa ya Bu Eni? Saya akan mengajarkan tema 8, yaitu tema lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dengan materi pembelajaran IPA, yaitu mengenai siklus air. Kalau boleh saya tahu, kira-kira media pembelajaran apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk besok? Yang pertama, saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa video, gambar-gambar tentang siklus air, dan akan melaksanakan diskusi kelompok sesuai kesiapan belajar siswa. Wah, luar biasa sekali persiapannya Bu Eni. Pada kegiatan observasi ini, apa yang ingin Ibu kembangkan agar tercapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan KSE pada peserta didik karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Bu Irma. Kemudian ingin menjadikan murid aktif dalam pembelajaran, memunculkan empati pada teman dan lingkungan sekitarnya, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan minat masing-masing. Luar biasa sekali Bu Eni. Seterusnya strategi apa yang akan Bu Eni gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran yang diobservasi ini? Strategi yang akan saya gunakan nanti pada saat observasi itu, saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, video pembelajaran,
gambar-gambar pendukung, dan LKPD. Wah, mantap sekali Bu Eni. Jadi setelah melaksanakan praobservasi ini, saya ingin secepatnya melihat pembelajaran di kelas Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada anak ibu ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Silakan. Siap, baca doa. Doa kita tadi anak ibu semua akan lebih semangat untuk belajarnya. Untuk lebih menambah semangat belajar kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku. Anak ibu silakan berdiri semua. Terlebih dahulu, ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Hadir semua, rapi hadiri ada? Alhamdulillah hari ini anak ibu semua hadir di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang ibu ingatkan, ada yang masih ingat apa kesepakatan belajar kita? Saya Bu, Coba Ramadan Alwi. permisi jika ingin keluar. Permisi jika ingin keluar, bagus. Ada lagi yang tahu? Saya Bu, Coba. memperhatikan saat guru Saran guru menerangkan, bagus. Ada lagi yang ingat? saling menghargai Bagus, ada lagi. Menang. Berbicara jika dipersilahkan. Baiklah. Anak ibu semua masih ingat apa kesepakatan belajar kita di lokal ini. Nah, ibu tanya dulu, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat? Ya, silakan Minda. ancaman kekeringan. Ancaman kekeringan. Bagus, ada lagi yang masih ingat pelajaran kita? Saya Bu, Coba Dewi. tambahan nada Bu. Tangga nada, bagus. Ada lagi? Kita sebelumnya ada mengenai tangga nada, ada yang mengenai ancaman kekeringan, ada mengenai manfaat air. Masih ingat anak ibu apa itu manfaat air? Mandi. Untuk mandi.
menampilkan sebuah video yang nantinya anak ibu mohon simak video yang ibu tayangkan. Ibu semangat. Semangat. Bagus. Nah, sekarang karena anak ibu sudah semangat untuk belajar, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video yaitu mengenai siklus air. Nanti simak apa-apa saja yang kamu temui pada video yang akan ditayangkan. Ini kita akan belajar siklus air, yaitu materi tema 8 di kelas 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pembahasan materi kali ini, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat air, anak-anak. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi silakan kalian simak dengan baik. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan proses transpirasi, anak-anak. Kemudian selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer, anak-anak. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses penguapan yang kita kenal dengan istilah kondensasi, anak-anak. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, anak-anak, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan, anak-anak. Jadi, seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan, es. Nah, bagaimana anak ibu dengan video yang ibu tayangkan? Apakah suka melihatnya? Ibu tayangkan apa saja yang anak ibu dapat dari video tersebut? Ada matahari, bagus. Ada awan, apa lagi anak ibu? Ada air, ada pohon, apa lagi? Dari video yang ibu tayangkan tadi, anak ibu sudah mengetahui apa-apa saja yang ada pada video tersebut. Dari itu nanti kita akan mengetahui apa yang dikatakan dengan siklus air. Karena pembelajaran kita hari ini yaitu siklus air. Gambar ibu, coba kamu perhatikan. Coba gambar apa saja yang ada kamu tulis? Matahari, awan, ada gambar gunung, ada gambar laut, ada pohon. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita ambil pelajaran kita bahwasanya siklus air itu terjadi yang pertama karena adanya penguapan dari bumi. Kenapa terjadi penguapan? Karena adanya matahari yang ibu. Bagus. Nah, dari penguapan tersebut, dari matahari nanti karena panasnya, karena cahaya matahari, maka akan terjadi penguapan. Penguapan itu terjadi dari pohon, dari air, laut, air yang ada di pohon, air yang ada di gunung. Dia itu akan menguap, anak ibu. Dia akan menguap ke atas, dia akan membentuk awan. Itu yang dikatakan dengan evaporasi. Evaporasi, lama-kelamaan uap air itu akan mengalami pendinginan. Dia akan berkumpul di awan. Dia dinamakan
karena uap air yang sudah banyak kembali menuju ke awan, dia merasa berat. Sudah terlalu banyak awannya, maka dia tidak bisa menahan lagi, maka turunlah hujan dari awan tersebut. Hujan tersebut turun dia ke mana turunnya? Ke bumi. Dia turun ke laut, turun ke pohon, turun ke gunung. Itu dikatakan dengan presipitasi ya Ibu. Apa namanya? Presipitasi. Jadi air hujan ini dia turun ke bawah, turun dia ke bumi, diserap lagi oleh tanah. Itu disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi. Kayak matahari, dia lagi kembali ke atas, turun lagi ke bumi, kembali lagi ke atas. Inilah yang dikatakan dengan apa nih Ibu? Siklus air. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk lebih memantapkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Sekarang coba duduk menurut kelompok masing-masing. Nah, perhatikan, ini ada Ibu kasih beberapa gambar. Ini Ibu berikan tugas untuk kelompok 1. Tugas kelompok 1 nanti kamu, anak Ibu, silahkan tempel gambarnya. Silahkan kamu tempel gambarnya menurut kerjasama kalian nanti. Setelah itu kamu sampaikan ke depan apa hasil dari kelompok 1. 2, tugas kamu, Ibu minta untuk membuat sebuah lagu dari video yang telah Ibu tayangkan tadi. Kira-kira bagaimana? Bisa? Coba dulu. Kemudian untuk kelompok 3, tugas buat sebuah cerita narasi. Setelah itu nanti Ibu harapkan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Nah, silakan bekerja menurut kelompok masing-masing. Ayo kerjasamanya nih Bu. Silakan. Nah, ya, bagus. Kamu tempel di mana bentuk, di mana gambarnya yang paling bagus. Bentuknya nanti. Bagaimana Ibu? Sudah siap diskusinya? Sudah. Bisa kita tampilkan ke depan? Bisa. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1, silahkan kamu sampaikan hasil diskusimu. Akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nah, silakan, go main. Air yang ada di lautan, tumbuhan, gunung akan menguap karena bantuan matahari, cahaya matahari, disebut evaporasi. Air uap yang tadi akan diserap awan, disebut kondensasi. Air uap yang tadi lama-kelamaan akan turun menjadi hujan, disebut presipitasi. Air hujan akan kembali ke lautan, tumbuhan, gunung, disebut infiltrasi. Perputaran air tersebut disebut siklus air. Tangan untuk kelompok 1. Terus tangan dulu. Sampaikan hasil diskusi kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyanyikan lagu siklus air. 1, 2, 3. Bahwa air yang akan diperbarui itu terjadi karena
pada siklusnya, yaitu 1. Evaporasi, yaitu air dari tumbuhan, air dari laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. 2. Kondensasi, yaitu air yang akan membentuk awan. 3. Presipitasi, yaitu air yang menumpuk di awan akan turun menjadi air hujan. 4. Infiltrasi, yaitu air hujan akan kembali diserap oleh tanah tumbuhan kembali ke sungai, laut, dan danau. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Bagus, silakan duduk. Kelompok sudah tampil ke depan, hasilnya sangat memuaskan sekali. Ibu bangga pada anak ibu yang berani tampil. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Pelajaran kita tadi dapat kita ketahui bersama bahwa siklus air itu terjadi yang pertama karena adanya istilah evaporasi. Coba siapa yang tahu apa itu evaporasi? Coba Alfi. Air dari bumi, tumbuhan, air laut, sungai akan menguap ke atmosfer yang disebut Bagus. Air dari tumbuhan, dari air danau, air laut, dari pegunungan kembali ke atmosfer, itu yang dikatakan dengan evaporasi karena adanya bantuan cahaya matahari. Yang kemudian yang kedua ada yang dikatakan dengan kondensasi. Coba siapa yang tahu? Coba Ivan. Uap air itu berubah menjadi awan, itu disebut dengan kondensasi. Kemudian selanjutnya, proses selanjutnya disebut dengan presipitasi. Coba siapa yang tahu? Coba Lila. air yang menumpuk di awan akan turun menjadi hujan. Air yang menumpuk di awan akan turun menjadi hujan, itu disebut dengan istilah presipitasi. Kemudian selanjutnya tahapannya dikatakan dengan infiltrasi. Siapa yang tahu? Saya Bu, Coba Mila. air yang meresap ke tanah. Air yang meresap ke tanah itu disebut dengan infiltrasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa siklus air itu siapa yang tahu? Bu, Coba Ramadhani Alwi. perputaran air yang terus menerus disebut siklus air. Perputaran air yang secara terus menerus yang tidak akan pernah habis itu dikatakan dengan siklus air. Memantapkan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu untuk mengerjakan tugas yang ada pada bukumu. Coba anak Ibu semua buka halaman 30. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Bagaimana anak Ibu, sudah siap? Nah, sekarang coba semuanya kumpul tugas kamu ke depan. Silakan dikumpul. Silakan taruh di atas meja semua tugas-tugasnya. Dan untuk tugas di rumah kamu kerjakan lanjutan tugas yang tadi. Yang tadi kamu mengerjakan nomor 1 sampai 5, kamu lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10 untuk tugas di rumah. Kerjakan dengan bagus. Sudah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup bersama. Minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Eni karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Eni tadi. Iya, sama-sama Bu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan observasi tadi, Bu.
Ya, silakan Bu. Berdasarkan catatan refleksi saya mengenai kegiatan observasi tadi, yang pertama kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP. Dan yang ketiga, peserta didik juga sudah mulai berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat tadi, kegiatan integrasi KSE-nya sudah ada dimasukkan dalam kegiatan pembelajarannya, Bu ya. Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Ini akan menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Iya. Oke, pada topik dan catatan saya mau menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ya, silakan Bu. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan bagi Ibu tadi dalam pelaksanaan PBM yang sudah dilaksanakan tadi? Hambatannya ya Bu, saya merasa masih kurang terbiasa dalam mengelompokkan anak, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus bagaimana upaya Ibu untuk perbaikan pada pembelajaran Ibu ini tadi yang untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan banyak berlatih bagaimana mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini dan mencari referensi lain, Bu Irma. Bagus Bu Eni. Apakah yang sudah baik dalam kegiatan observasi pembelajaran tadi, Bu Eni? Yang sudah baik yang saya lakukan dalam observasi pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa, Bu, dan mengintegrasikan KSE. Terus saya lihat anak-anak sudah mulai aktif dalam pembelajaran, Bu Irma. Oke. Terus apa harapan Bu Eni ke depannya agar pembelajaran lebih baik lagi di kelas? Harapan saya ke depannya supaya lebih meningkat lagi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran lebih menarik, fokus kepada siswa, seperti itu kira-kira, Bu. Iya, bagus itu Bu Eni. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu Eni ke depannya? Tindak lanjut ke depannya, pertama saya ingin memperbaiki pembelajaran saya. Terus saya ingin menciptakan pembelajaran lebih inovatif lagi agar anak lebih kreatif dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Luar biasa sekali Bu Eni. Terima kasih, Bu Irma. Sekarang bagaimana perasaan Bu Eni setelah disupervisi? Yang saya rasakan kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi KSE, saya sangat senang karena anak-anak jauh lebih aktif, Bu. Tertarik mengikuti pembelajaran. Pas ditanya tentang emosionalnya itu, anak-anak senang. Ternyata kita sebagai guru itu harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lebih inovatif lah, Bu Irma. Iya, semoga semakin sukses ya Bu Eni ya. Amin, sama-sama, Bu. Alhamdulillah telah selesai pada kegiatan observasi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.